Oke, silakan Mas. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional dan keunggulan komparatif dari perdagangan internasional itu sendiri. Saya akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada Diah Anfasa yang menjadi moderator 1, Anang Ardianto yang menjadi moderator 2, Muhammad Nur Arif, saya sendiri sebagai moderator, dan juga Dina Awalaini sebagai pemateri ketiga, dan Anissa Nandia sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Monggo untuk pemateri yang pertama. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa 1. Antar perorangan, 2. Antar individu dengan pemerintah suatu negara, 3. Pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Hambatan perdagangan internasional. Kerumitan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas negara. 2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah. 3. Antara satu negara dengan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, aksara, dan timbangan, hukum dalam perdagangan, dan sebagainya. Manfaat perdagangan internasional adalah 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 2. Memperoleh keuntungan spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. Akibat perdagangan internasional. 1. Tukar-menukar barang dan jasa antar negara. 2. Pergerakan sumber daya melalui batas-batas negara. 3. Pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara lain: 1. Revolusi informasi dan transportasi ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer, serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit, serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi, serta banyak lagi. 2. Interdependensi kebutuhan. Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. 3. Liberalisasi ekonomi. Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara. Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional. 1. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antar negara serta efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. 2. Dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional atau gains from trade. 3. Dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. Teori keunggulan komparatif atau dikenal dengan comparative advantage. Teori yang mengungkapkan David Ricardo menjelaskan tentang untuk komparatif
dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Menurutnya, dengan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Ia pendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu produk dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Membuat teorinya, David Ricardo memberlakukan beberapa asumsi, yaitu satu, hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional. Dua, hanya ada dua barang komoditi yang diperdagangkan. Tiga, masing-masing negara hanya punya satu faktor produksi atau tenaga kerja. 4. Skala produksi bersifat konstan, artinya harga relatif barang-barang tersebut adalah sama pada berbagai kondisi produksi. Berlaku label teori value, teori nilai tenaga kerja, menyatakan nilai atau dari suatu barang komoditas dapat dihitung jumlah waktu atau tenaga kerja yang dipakai dalam memproduksi barang tersebut. Yang selanjutnya, tidak memperhitungkan biaya pengangkatan dan lain-lain dalam pemasaran. Sumber keunggulan komparatif. Komoditas di 1. Hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif berupa komoditas pertanian. 2. Memberi gambar sebagai berikut untuk komoditas padi, meskipun hingga saat ini tetap memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, namun keunggulan dimiliki semakin rendah dan rentan terhadap perubahan eksternal. Secara umum, hasil analisis keunggulan komparatif dan kompetitif untuk komoditas hortikultura saran memiliki keunggulan yang baik. Namun faktanya masih sulit bersaing untuk memasuki pasar ekspor Singapura karena masalah kualitas dan kontinuitas pasokan. Hal ini sangat terkait dengan belum adanya perencanaan pengaturan produksi yang disesuaikan dengan permintaan pasar, sistem panen, dan penanganan pasca panen yang prima, serta sistem distribusi yang menimbulkan resiko kerusakan fisik yang tinggi. Komoditas perkebunan yang akan dikemukakan terbatas pada komoditas tebu dan tembakau di lahan sawah. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa komoditas tebu atau gula tidak memiliki keunggulan komparatif, namun memiliki keunggulan kompetitif karena adanya proteksi pemerintah melalui kebijakan tarif impor dan pembatasan impor. Contoh keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah prinsip utama dalam perdagangan internasional. Itu menjelaskan mengapa perdagangan bebas akan bermanfaat bagi negara yang terlibat. Katakanlah dua negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja sebagai input untuk menghasilkan dua barang, kain dan sepatu. Asumsi upah di kedua negara adalah sama dan jumlah produksi kain dan sepatu per jam untuk masing-masing adalah seperti yang ada di tabel bawah sebagai berikut. Indonesia kain 100, sepatu 120. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, menurut teori keunggulan absolut, Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak satu sama lain. Indonesia memiliki keunggulan absolut atas dua jenis produk. Tapi jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara harus dagang. Di bawah teori-teori ini, dagangan lebih menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki peluang untuk banyak bank. Berikut pelatihan soalnya. 1. Apa yang dimaksud dengan dagang internasional? 2. Apakah yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif? 3.
Sebutkan hambatan yang alami perdagangan internasional. 4. Sebutkan teori dari David Ricardo. 5. Sebutkan manfaat mempelajari perdagangan internasional. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemateri-pemateri kita. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo teman-teman, jika ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan kepada pemateri-pemateri kita. Apakah ada pertanyaan? Halo. Ya, saya. Ya, monggo. Siapa? Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Firido. Ya. NIM 9104011 092 kelas A2. Ya. Saya ingin menanyakan, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang manfaat dari perdagangan internasional. Ada beberapa tadi. Tapi saya lihat jika ada manfaatnya, apakah ada kerugian dari perdagangan internasional itu? Tadi nggak dijelaskan soalnya. Bisa nangkap? Oh ya, bisa. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tak simpulin lagi ya dari pertanyaannya Mas Rifki Adivirido ini. Begini para pemateri. Jika ada manfaat pasti ada kerugiannya gitu. Nah, kerugian dari perdagangan internasional itu apa? Monggo dari pemateri bisa menjawab. Maaf, saya akan menyimaknya terlebih dahulu. Jawab pertanyaan dari Mas Adi itu. Monggo. Izin masuk moderator. Ya, gimana? Sekedar saran nih ya, sekedar saran. Iya. Apa itu? Sambil menunggu ini menjawab pertanyaan kan ini masuk lama ini. Iya, masuk lama nih ya. Iya. Nah, itu bisa ditawarkan lagi pertanyaannya untuk para audiens yang lain. Oh, siap. Terima kasih Mas atas sarannya. Ya, gimana Ya. teman-teman, ada yang tanyakan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Siapa? Perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Ananda Siti Meratus Walihah, NIM 064. Ya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau keunggulan komparatif hanya bisa dilakukan oleh dua negara yang saling bekerja sama dalam hal perdagangan internasional. Nah, bagaimana jika ada lebih dari dua negara, misal 3, 4, atau 5, yang melakukan perdagangan internasional? Apakah bisa menggunakan teori
itu atau tidak, atau mungkin ada teori lain yang bisa digunakan untuk mengukur, maksudnya untuk mengukur sejauh mana nanti keuntungan yang bisa didapatkan oleh suatu negara tersebut. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Ananda ini menanyakan tentang jika ada lebih dari 2 negara yang melakukan transaksi jual beli itu, apakah bisa dimasukkan dalam teori yang kita pakai di PPT ini gitu? Iya, Atau terus jika apa nggak bisa, apakah ada teori lain yang menjurus kepada pertanyaan Mbak Ananda gitu? Iya. Oh, oke Mbak. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Biar Kembali nanti sama-sama. materi kita yang menjawab. Ya. Oke. Satu lagi ya pertanyaan ya. Ada lagi? Apakah ada lagi pertanyaan? Tinggal satu lagi. Oke, ada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifki. Kerugiannya, satu, perdagangan internasional menyebabkan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua, besarnya konsumsi terhadap barang buatan luar negeri akan berakibat lebih buruk terhadap keberadaan industri kecil yang sedang tumbuh di Indonesia. Terima kasih. Ya, Mas Rifki, apakah jawaban dari Mbak Dina tadi dapat mewakili dari pertanyaan Mas Rifki? Alhamdulillah bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki atas kerjasamanya, oke? Ya. Bagaimana kelompok 2 sudah ada jawabannya? Bentar, Pak. Terlalu lama ya? Iya, Pak. Sebentar. Malah agak bingung ini, Pak, teman-teman. Oh,